namaku Rania. Jika orang-orang melihatku dari luar, mereka pasti menganggap hidupku sempurna. Aku adalah wanita yang beruntung, memiliki perusahaan warisan keluarga yang kini berkembang pesat, rumah megah di kawasan elit, deretan mobil mewah, dan seorang suami tampan yang setia menemani di setiap acara penting. Bagas, suamiku, adalah pria yang dengan mudah membuat hati wanita manapun luluh. Wajahnya tampan dengan senyum teduh, sikapnya lembut, tutur katanya sopan. Dia tipe laki-laki yang pandai membuat orang tua terkesan sejak pertemuan pertama. Tak heran jika mendiang ayahku dulu cepat merestui hubunganku dengannya. Kami menikah 5 tahun lalu dalam sebuah pesta mewah di ballroom Hotel Bintang 5. Hampir seluruh tokoh bisnis kota ini hadir. Semua memuji betapa serasinya kami berdua, aku yang berparas anggun dan tegas, Bagas yang penuh perhatian, membisikkan kata-kata manis di telingaku sepanjang resepsi. Hari itu adalah salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupku. Setidaknya, begitu kukira. Setelah menikah, Bagas langsung kuangkat menjadi salah satu direktur di perusahaan milik keluargaku, PT Rania Mandiri Utama. Dengan gelar Emba yang dia kantongi dari luar negeri, serta caranya mempresentasikan ide-ide bisnis yang cerdas, para komisaris pun cepat menaruh respek padanya. Bahkan beberapa proyek baru yang kami jalankan sejak itu berjalan lancar dan menguntungkan. Aku kira, inilah arti rumah tangga idaman, saling mendukung, membangun bersama, lalu menikmati hasil kerja keras dalam kehangatan keluarga. Setiap kali kami muncul berdua di majalah bisnis atau koran, hatiku dipenuhi rasa bangga. Siapa sangka, perempuan biasa sepertiku, meski kaya, tapi tak pernah benar-benar merasa cantik, bisa bersanding dengan pria luar biasa seperti Bagas? Tak hanya Bagas yang hadir mewarnai hari-hariku. Ada juga Desi, wanita yang kukenal hampir 4 tahun terakhir. Kami awalnya bertemu saat menghadiri seminar wirausaha perempuan. Ia baru memulai startup di bidang teknologi pemasaran, sementara aku sedang mencari partner untuk digitalisasi perusahaan. Desi cerdas, komunikatif, pembawaannya ramah. Tak butuh waktu lama sampai kami jadi dekat. Ia sering main ke rumah, bahkan kadang menginap di kamar tamu jika kami terlalu larut mengobrol soal peluang bisnis. Hubunganku dengannya melampaui sekadar rekan kerja. Aku menganggapnya sahabat, saudara perempuan yang tak pernah kumiliki. Seringkali, jika aku terlalu sibuk meeting atau kunjungan pabrik di luar kota, Desi datang ke rumah untuk memastikan Bagas makan tepat waktu atau sekadar menemaninya menonton bola. Aku sama sekali tak menaruh curiga. Dalam pikiranku, Bagas adalah suami setia, sedangkan Desi adalah sahabatku sendiri. Mereka berdua orang-orang yang paling kupercayai di dunia. Hampir setiap akhir pekan, kami mengadakan jamuan makan malam kecil di taman belakang rumah. Ada lampu-lampu gantung yang redup dan angin semilir menyejukkan suasana. Bagas suka memanggang steak di atas grill portable sambil sesekali menggodaku agar mencicipi saus buatannya. Desi akan tertawa melihat kami beradu manja, lalu menegur kami agar segera duduk dan makan sebelum dagingnya dingin. Di mata para tamu undangan, baik itu kerabat atau mitra bisnis, rumah kami adalah rumah yang penuh cinta dan keakraban. Aku sering mendengar mereka berbisik, lihat Rania dan Bagas, mereka pasangan sempurna sekali ya. Cocok, kaya raya, dan saling mendukung. Aku hanya tersenyum, menahan rasa hangat yang menjalar di dada. Kurasa aku wanita paling beruntung. Namun, jika mau jujur pada diriku sendiri, sebenarnya sudah beberapa kali aku merasa terusik oleh sesuatu yang tak dapat kujelaskan. Ada hari-hari di mana Bagas tampak terlalu mudah tersulut emosi. Pernah suatu pagi saat sarapan, ia tiba-tiba membanting sendok hanya karena aku bertanya kenapa dia pulang terlambat semalam. Aku sudah capek kerja seharian, masih saja kau interogasi, ujarnya dengan nada tinggi. Aku diam saja, berusaha mengerti. Toh, pekerjaan memang melelahkan. Aku tahu itu. Aku juga tak ingin menjadi istri yang posesif. Tapi anehnya, tak lama setelah itu dia memelukku erat, seakan menyesal. Katanya, dia hanya terlalu stres. Aku pun luluh. Lain waktu, saat makan malam bersama Desi, aku sempat memergoki pandangan mata mereka bertaut agak lama. Ada semacam percikan kecil, yang terlalu cepat hilang hingga aku ragu apakah memang kulihat. Desi lalu cepat-cepat meneguk air putih, Bagas pura-pura sibuk dengan ponselnya. Apa kalian baik-baik saja?
Tanyaku setengah bercanda. Desi malah tertawa lepas, merangkul bahuku. Kamu ini, terlalu banyak nonton sinetron. Kami cuma lagi mikirin ide kampanye baru buat produk kamu. Tenang aja, dunia ini berputar untuk Rania seorang. Aku ikut tertawa, menepis rasa tak nyaman yang sempat muncul. Kupikir, mungkin hanya aku yang terlalu sensitif. Aku terus menjalani hariku dengan keyakinan bahwa semua baik-baik saja. Aku sibuk mempersiapkan ekspansi perusahaan ke kota lain, berkeliling meninjau lokasi, mengurus investor, bertemu pejabat daerah. Sementara Bagas lebih sering mengurusi operasional dalam kota dan urusan vendor. Setiap kali kembali ke rumah, kulihat rumah tangga kami masih utuh. Masih ada Bagas yang menungguku di ruang tamu, meski terkadang hanya dengan tatapan lelah. Masih ada Desi yang sesekali mengirimkan buket bunga ke kantorku dengan ucapan manis, untuk perempuan paling hebat yang kukenal. Dalam diam, aku sering memandangi wajah suamiku ketika ia tertidur. Dalam tidur, dia tampak damai, seakan tak menyimpan beban. Kadang kulus rambutnya, lalu membisikkan harapan pada Tuhan agar kami selalu bersama seperti ini. Aku juga berdoa agar suatu hari nanti, kami bisa memiliki anak yang akan melengkapi keluarga kecil kami. Sayangnya, hingga kini belum juga diberi keturunan. Dokter mengatakan aku sehat, begitu juga Bagas. Hanya mungkin belum waktu yang tepat. Aku memilih bersabar. Di ulang tahun pernikahan kami yang kelima, Bagas mengajakku makan malam romantis di restoran atap gedung tertinggi di kota. Dari sana kami bisa melihat kerlip lampu sepanjang jalan raya, seperti untayan bintang jatuh ke bumi. Ia menggenggam tanganku, menatapku dalam-dalam, dan berkata, "Terima kasih sudah mau jadi istriku, mendampingiku, mempercayai semua langkahku. Aku tidak tahu apa jadinya hidupku tanpa kamu." Mataku panas oleh air mata haru. Aku juga berterima kasih sudah jadi suamiku. Semoga kita terus begini sampai tua. Bagas mengangguk pelan, lalu mencium keningku. Di momen itu, aku benar-benar percaya bahwa kami akan selalu bersama, menua berdua dalam cinta yang semakin matang. Aku tak pernah tahu, malam itu adalah puncak kebahagiaanku, sebelum semua mulai runtuh perlahan. Kehidupan kami terus berjalan dengan ritme yang sama. Aku tetap sibuk dengan jadwal padat, rapat direksi, audit tahunan, mengurus cabang baru. Bagas terus menemaniku menghadiri gala dinner dan charity. Desi masih sering datang, membawa oleh-oleh kecil, memelukku erat seolah benar-benar peduli padaku. Di depan semua orang, kami bertiga adalah lingkaran solid yang nyaris tak tertembus apapun. Tapi jauh di dalam sana, takdir sudah mulai menyiapkan pisau yang kelak akan menusuk hatiku, lewat tangan orang-orang yang paling kupercayai. Dan aku, Rania, masih terlalu buta untuk melihatnya. Belum ku tahu bahwa tak lama lagi hidupku akan jungkir balik. Bahwa cinta yang kupikir tulus ternyata hanya topeng, menutupi serakahnya hati manusia. Tapi satu hal yang pasti, ketika waktunya tiba, aku tak akan diam saja. Sebab pada akhirnya, perempuan yang terluka bisa berubah menjadi sosok yang paling menakutkan. Hari-hari setelah ulang tahun pernikahan kami berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, setiap detik terasa sedikit lebih sunyi. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kuanggap penting. Misalnya, Bagas kini lebih sering menatap layar ponsel dengan senyum tipis. Jika aku tiba-tiba muncul, dia buru-buru mematikan layarnya atau mengalihkan pembicaraan. Aku sempat iseng bertanya, siapa yang membuatmu senyum-senyum sendiri seperti itu? Bagas hanya tertawa pendek, mengusap kepalaku seperti mengelus anak kecil. Ah, cuma urusan kantor. Vendor baru kita suka kirim meme receh. Biasa, biar suasana kerja nggak tegang. Aku mengangguk, pura-pura menerima jawaban itu. Namun ada rasa ngilu kecil yang menggeliat di dadaku. Perubahan Bagas tidak hanya sebatas itu. Ia mulai sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu memberitahuku lewat pesan, sekarang sering hanya meninggalkan notifikasi singkat. Bagas, lembur. Jangan tunggu. Kadang kalau kuhubungi, ia tidak mengangkat. Pesanku dibaca tapi dibalas berjam-jam kemudian. Sementara Desi semakin sering datang ke rumah meskipun aku tidak mengundangnya. Alasannya macam-macam, mengecek laporan marketing, mengantar makanan kesukaanku, atau sekadar kangen ngobrol.
Anehnya, jika aku sedang tidak di rumah, dia betah berjam-jam menunggu, katanya agar bisa diskusi dengan Bagas soal strategi branding. Suatu hari sepulang dari kunjungan pabrik di luar kota, aku mendapati Desi duduk santai di ruang keluarga, tertawa kecil dengan Bagas. Mereka tampak terlalu nyaman. Saat melihatku, Desi melonjak berdiri, menjerit senang. "Ran, kamu sudah pulang?" Lalu memelukku erat-erat, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara Bagas hanya tersenyum, merapikan kerah kemejanya dengan gerakan gugup yang sekilas kulihat. Aku sempat menangkap semburat merah di lehernya, seperti bekas dicubit atau dicium. "Bagas menghiburku tadi," kata Desi cepat, mungkin melihat tatapanku yang mulai curiga. "Aku habis dimarahi klien karena konten kita ada typo. Untung ada Bagas, bisa bikin aku ketawa lagi." Aku memaksakan senyum, menepis pikiran buruk yang sempat melintas. Tapi dalam hati, untuk pertama kalinya, muncul sebuah bisikan, "Jangan-jangan." Malam-malam berikutnya, hubungan kami makin terasa hambar. Bagas lebih sering tidur di ruang kerja dengan alasan banyak deadline. Jika ku bujuk naik ke kamar, dia menolak halus. "Besok pagi ada meeting investor, aku harus persiapkan materi presentasi. Kamu tidur duluan aja, ya?" Aku hanya bisa mengangguk, berbalik ke kamar dengan langkah berat. Saat pintu tertutup, kurasakan air mata menggenang. Rasanya seperti menunggu cinta yang tak lagi ingin pulang. Pagi hari pun tak lebih baik. Biasanya, Bagas yang paling cerewet menyuruhku sarapan dulu sebelum berangkat. Kini dia hanya mengambil secangkir kopi, lalu buru-buru pamit. Kadang-kadang dia bahkan tak sempat mencium keningku seperti dulu. "Kerja bagus, ya?" kataku pelan saat melepasnya. Dia hanya mengangguk tanpa menoleh. Kecurigaanku makin menjadi ketika suatu sore, aku secara tak sengaja melihat chat WhatsApp Desi di ponsel Bagas yang tertinggal di meja makan. Layar menyala karena notifikasi masuk. Dalam obrolan mereka, kulihat banyak emoji hati dan kalimat genit yang membuat perutku mual. "Desi, kamu kangen aku kan? Malam ini kita jadi, kan sayang?" "Bagas, iya cantik. Nggak sabar ketemu kamu." Memberikan tanganku gemetar. Dadaku sesak. Sementara pikiranku menolak menerima, mataku jelas membaca. Saat Bagas keluar dari kamar mandi, aku spontan meletakkan ponselnya kembali ke meja, pura-pura merapikan vas bunga. Dia menatapku sekilas, lalu meraih ponselnya dengan wajah datar. Apakah dia sadar aku sudah membaca pesan itu? Tapi aku terlalu pengecut untuk bertanya. Terlalu takut mendengar jawaban yang bisa memecah seluruh dunia yang sudah kami bangun bersama. Malam-malamku mulai gelisah. Aku sering terbangun, duduk menatap keluar jendela sambil memeluk lutut. Hujan turun deras, seakan menertawakan sunyiku. Kubiarkan pikiranku menari liar, membayangkan Bagas memeluk Desi seperti dulu dia memelukku, membisikkan janji-janji manis, mengecup ujung telinga Desi dengan lembut. Setiap bayangan itu muncul, hatiku terasa seperti diremas. Aku menegur diriku sendiri, mencoba menenangkan. Belum tentu, Rania. Bisa saja mereka hanya terlalu dekat karena urusan kerja. Tapi suara lain dalam diriku menertawakan penyangkalan itu. "Kamu pintar sekali membaca laporan keuangan dan memprediksi pasar, tapi bodoh sekali membaca hati orang-orang di sekitarmu." Aku menutup telinga, memeluk bantal erat-erat. Air mata menetes membasahi pipi. Ini bukan cuma tentang suami yang mungkin berselingkuh. Ini tentang dua orang terdekatku yang bersekongkol mengiris hatiku. Pada suatu malam Sabtu, aku memberanikan diri menanyakan langsung pada Bagas. Kami duduk berseberangan di meja makan. Kukumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. "Bagas," ucapku pelan. "Aku mau tanya sesuatu. Kamu dan Desi, kalian ada hubungan khusus?" Bagas mendongak dari ponselnya, menatapku lama. Lalu ia terkekeh, nada tawanya entah kenapa terdengar getir. "Kamu ini kenapa sih? Desi itu rekan bisnis kamu juga, bukan cuma aku. Jangan terlalu paranoid. Kita ini sibuk bangun kerajaan bisnis, masa nggak percaya sama orang-orang yang bantu kita dari awal?" Aku menunduk. "Tapi aku lihat chat kalian." Wajah Bagas langsung berubah, rahangnya menegang. "Kamu ngintip HP aku." Aku tercekat. Suaranya tidak seperti Bagas yang biasa menenangkan. Ini Bagas yang marah,
defensif. Aku nggak ngintip. HP kamu bunyi terus, aku hanya lihat notifikasi. Aku khawatir. Seolah, Ran. Bagas menghela napas panjang, mengusap wajahnya seolah lelah sekali. Aku capek dituduh macam-macam. Kita ini partner. Aku sama Desi banyak diskusi kerjaan yang kamu sendiri belum tentu sempat urus detailnya. Kamu mau perusahaan kita jalan apa enggak? Aku hanya diam. Bagaimana mungkin aku membantah? Perusahaan ini memang sedang dalam tahap ekspansi besar-besaran dan banyak deal yang hanya bisa dinegosiasikan Bagas dan Desi. Jika aku memaksa mempercayai kata hatiku, bukankah itu sama saja dengan mempertaruhkan segalanya? Bagas bangkit dari kursi, meraih jasnya. Aku mau meeting lagi sama vendor. Jangan tunggu. Setelah dia pergi, aku duduk lama di meja makan, sendirian, menatap kursinya yang kosong. Sekali lagi, kutepis semua rasa sakit. Kuteguk air putih dalam-dalam, seolah berharap dapat menelan juga semua curiga yang menggerogoti dadaku. Aku mencoba kembali ke rutinitas. Menyibukkan diri lebih keras lagi. Berangkat pagi-pagi ke kantor, pulang larut, kadang langsung tertidur dengan setelan kerja belum terganti. Kalau ada yang menanyakan kabar rumah tangga kami, aku hanya tersenyum, menjawab klise, "Alhamdulillah, baik sekali." Suatu kali, Desi datang ke kantor membawakanku smoothie kesukaanku. Dia duduk di hadapanku, matanya berkilat penuh rasa ingin tahu. "Kamu capek banget, Ran, jaga kesehatannya. Kamu itu aset perusahaan, loh," katanya sambil tertawa manja. Aku hanya mengangguk, menahan diri untuk tak muntah mendengar suaranya. Meski demikian, aku masih belum punya cukup bukti, belum punya cukup kekuatan, untuk langsung mengusirnya dari hidupku. Dalam hati, aku hanya terus mengulang doa. Mungkin jika aku bersabar sedikit lagi, Bagas akan sadar, akan kembali utuh padaku. Mungkin Desi akan bosan, pergi dari hidup kami. Tapi aku tak tahu bahwa sebenarnya mereka sudah melangkah terlalu jauh. Bahwa diam-diam mereka sedang menyiapkan panggung yang lebih besar untuk menyingkirkanku sepenuhnya. Malam itu, aku terjaga lagi karena suara hujan yang menimpa jendela. Kupandangi sisi ranjang yang kosong. Bagas belum juga pulang. Ku telepon, tak diangkat. Kutulis pesan, hanya centang 2 tanpa balasan. Aku menengadah, menatap langit-langit kamar. Rasa nyeri makin tajam menusuk dada. Dalam hening, aku mulai berjanji pada diriku sendiri. Jika semua ini benar, jika Bagas benar-benar mengkhianatiku dengan Desi, maka aku tak akan diam saja. Aku akan menunggu, mengamati, lalu memukul balik saat mereka paling lengah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku seenaknya. Tidak suamiku. Tidak sahabatku sendiri. Dan malam itu, tanpa sadar, benih pertama dari dendam mulai tumbuh. Diam-diam, perlahan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Aku tetap menghadiri rapat direksi, menandatangani kontrak-kontrak penting, memeriksa laporan bulanan, dan memastikan proyek cabang baru di Bandung berjalan sesuai rencana. Tapi di sela-sela itu, pikiranku selalu kembali ke Bagas dan Desi. Aku berusaha keras meyakinkan diri agar fokus pada kerja, tak mau larut dalam kecurigaan yang belum jelas. Namun seperti luka kecil yang terus digaruk, kecurigaanku justru makin perih, makin dalam, hingga menyesakkan dada. Aku mulai menyadari satu pola yang membuat bulu kuduku merinding. Setiap kali aku harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis, Desi pasti mampir ke rumah. Kadang dia mengirim pesan padaku, "Ran, tenang aja ya. Aku mampir ke rumahmu sebentar, bawain makan malam buat Bagas biar dia nggak kelaparan." Aku hanya membalas dengan emoji senyum. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku tak mau terlihat posesif, tak mau membuat mereka sadar bahwa aku diam-diam sudah mulai memata-matai gerak-gerik mereka. Tapi hatiku terasa seperti diremas, rasanya ingin sekali menjerit. Sampai pada suatu malam yang takkan pernah kulupakan seumur hidup. Hari itu aku pulang larut malam setelah menghadiri forum bisnis di Surabaya. Tubuhku lelah, pikiranku masih penuh dengan laporan proyeksi laba yang harus dicek ulang besok. Saat turun dari mobil, kulihat seluruh rumah gelap, hanya lampu ruang kerja Bagas yang menyala. Aku menghela napas lega, berpikir paling tidak dia belum tidur. Aku melangkah pelan menaiki tangga,
hendak masuk ke kamar untuk berganti pakaian sebelum menemuinya. Namun saat melewati ruang kerja, aku mendengar suara Bagas. Bukan bicara biasa, suaranya rendah, serius, terdengar menahan gelisah. Karena penasaran, aku menunduk sedikit, mendekatkan telinga ke celah pintu. Degup jantungku terdengar begitu keras di telinga sendiri. Kamu tenang aja, Des. Semua surat kuasa udah siap, tinggal tanda tangan terakhir dari dia. Rania itu terlalu sibuk sama ekspansi perusahaan, dia bahkan nggak baca detail dokumennya. Kita pura-pura aja itu soal konsolidasi aset. Lalu kudengar suara tawa kecil Desi dari ponsel. Jantungku langsung seperti dijatuhkan dari ketinggian. Aku tuh kadang nggak tega juga sama dia, Gas, kata Desi dengan nada dibuat-buat, genit. Dia baik banget sama aku, nggak pernah curiga. Tapi ya mau gimana lagi, nanti kalau semua asetnya udah atas nama kita bisa langsung nikah. Harta dia cukup buat bikin kita hidup santai sampai tua. Bagas tertawa pelan, suaranya rendah dan sangat asing di telingaku. Ya namanya juga bisnis dan hidup, Das. Yang kuat yang menang. Lagi pula aku udah capek pura-pura jadi suami manis. Kamu lebih ngerti aku. Dan lebih ngerti kamu, diranjang juga, sahut Desi tertawa nakal. Suara mereka saling bersahutan, bercanda, seakan menikam dadaku berkali-kali. Aku mundur perlahan, berpegangan pada tembok karena lututku terasa lemas. Dunia di sekitarku mendadak berputar. Inikah dua orang yang paling kupercaya? Suamiku dan sahabatku? Air mata panas langsung jatuh membasahi pipi. Namun aku menekap mulut erat-erat, menahan isak. Aku tak mau mereka tahu aku mendengar. Aku harus diam dulu. Diam, hingga bisa memikirkan langkah berikutnya. Aku masuk ke kamar, duduk di ujung ranjang dalam gelap. Nafasku masih memburu, dadaku naik turun keras sekali. Bagas masih di ruang kerjanya, tertawa-tawa entah membicarakan apa lagi dengan Desi. Sementara aku memeluk diriku sendiri, mencoba menenangkan detak jantung yang terasa seperti hendak meledak. Beberapa lama kemudian, kudengar pintu ruang kerja ditutup. Bagas melangkah menuju kamar, membuka pintu dengan santai. Dia tampak terkejut saat melihatku duduk di sana, menatapnya tanpa kata. "Kamu belum tidur?" tanyanya, berusaha tersenyum. Aku menggeleng pelan. Bagas berjalan mendekat, mencondongkan tubuh hendak mencium keningku. Aku spontan sedikit menghindar, membuatnya menatapku aneh. "Kamu kenapa? Kok dingin banget?" tanyanya. "Cuma capek," ulangku. "Mau tidur?" Bagas mendesah, lalu berjalan ke lemari, mengambil piyama. Dalam beberapa menit dia sudah rebah di sebelahku, menarik selimut. Tangannya mencoba meraih pinggangku, tapi aku pura-pura memiringkan badan ke sisi lain. Dia tak memaksa. Tak sampai semenit, kudengar napasnya teratur. Tidur dengan damai, setelah baru saja mengatur bagaimana caranya menghabisi hidupku. Aku menatap kosong ke dinding kamar, air mata terus mengalir tanpa suara. Namun jauh di dalam sana, ada sesuatu yang bangkit, bukan sekadar sedih, tapi juga marah. Sangat marah. Dan kemarahan itulah yang perlahan menghangatkan hatiku, mengusir dingin yang menakutkan. Keesokan harinya, saat Bagas sudah pergi ke kantor lebih dulu, aku bangkit dengan kepala yang berat. Namun langkahku terasa jauh lebih mantap daripada semalam. Aku sadar, menangis saja tidak cukup. Aku harus tahu seberapa jauh pengkhianatan ini berjalan. Aku harus tahu sejauh mana mereka sudah mengatur untuk merampas hidupku. Aku mulai diam-diam memeriksa lemari arsip di ruang kerja Bagas. Di sanalah kutemukan map-map biru berisi fotokopi akta, surat kuasa, bahkan perjanjian notarial yang selama ini kububukan tanda tangan tanpa terlalu teliti, karena terlalu percaya pada Bagas dan Desi. Beberapa surat kuasa bahkan mencantumkan klausul pengalihan aset secara menyeluruh apabila aku dianggap tidak mampu lagi menjalankan perusahaan. Tanganku bergetar membaca setiap kata. Desi juga tercantum sebagai salah satu penerima kuasa cadangan. Semua sudah diatur rapi. Kalau tidak keburu ku tahu, mungkin sebentar lagi mereka akan berhasil mengambil segalanya. Tak hanya itu, aku diam-diam meminta bantuan sekretarisku, Sari, untuk mencetak daftar transaksi keluar perusahaan selama 3 bulan terakhir. Terlihat beberapa pembayaran jumbo ke rekening, vendor,
yang tak kukenal. Setelah kucari tahu lebih lanjut lewat audit internal diam-diam, vendor-vendor itu ternyata perusahaan fiktif yang belakangan terbukti milik kaki tangan Desi. Pada malam lain, aku pura-pura lembur di kantor padahal diam-diam memerintahkan supir untuk kembali ke rumah lebih awal. Aku menjejakkan kaki dengan sangat hati-hati, membuka pintu depan tanpa suara. Dan di sanalah kulihatnya, Bagas dan Desi duduk di ruang tamu kami, tangan mereka bertaut, wajah mereka begitu dekat. Aku janji, kalau semua ini selesai, kita langsung nikah. Rumah ini pun akan jadi milik kita. Dia nggak akan punya apa-apa lagi. Paling cuma bisa merintih di sudut sambil nonton kita bahagia, kata Bagas sambil tertawa rendah. Desi menutup mulutnya, menahan tawa geli. Kamu jahat banget, Mas. Tapi aku suka. Dunia runtuh lagi di sekitarku. Namun kali ini, tak ada air mata. Yang ada hanya rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Aku membalikkan badan, kembali keluar sebelum mereka sempat sadar aku datang. Sepanjang malam, aku duduk sendirian di dalam mobil, memandangi rumah yang lampunya terang, membayangkan dua pengkhianat itu mungkin sedang bercinta di ranjangku. Jika dulu mungkin aku akan langsung menerobos masuk, menampar mereka, memaki, atau bahkan menampar wajah Bagas yang paling kucintai itu. Tapi sekarang tidak. Tidak. Aku terlalu terluka untuk membiarkan emosiku mengacaukan segalanya. Aku sudah melihat cukup drama murahan di televisi. Aku ingin menjatuhkan mereka dengan cara yang jauh lebih kejam, cara yang tak akan pernah mereka sangka. Aku mulai menghubungi pengacaraku, Taufan, yang juga sudah lama menjadi penasihat keluarga. Dalam waktu singkat, Taufan mulai menyiapkan strategi hukum. Kami memeriksa ulang seluruh legalitas aset dan saham. Kami memburu celah sekecil apapun yang bisa membuat mereka terjerat. Aku juga mempekerjakan investigator swasta untuk memotret Bagas dan Desi saat mereka sedang berduaan, memegang tangan, berpelukan di restoran, bahkan masuk hotel bersama. Setiap foto, setiap catatan, kusimpan rapi dalam map merah di laci rahasiaku. Suatu malam, aku berdiri di balkon kamarku, menatap lampu-lampu kota yang redup. Di belakangku, Bagas sudah tertidur pulas, mungkin kelelahan setelah sibuk mengatur bagaimana cara menghabisiku. Aku menggenggam map merah itu erat-erat di dada. Rasanya dingin, tapi juga memberi kekuatan baru. Sebentar lagi, semua akan kubalik. Sebentar lagi, mereka yang akan merangkak meminta belas kasihan, dan aku akan memastikan tidak ada belas kasihan yang tersisa. Dengan napas pelan, kupanjatkan doa. Bukan lagi doa agar rumah tangga ini selamat, melainkan doa agar aku diberi keteguhan. Karena sebentar lagi, badai yang sebenarnya akan kuhadirkan sendiri. Dan ketika badai itu datang, tak akan ada lagi cinta, tak akan ada lagi ampunan. Malam demi malam kulalui dengan dingin, dalam kesunyian yang menenangkan sekaligus menakutkan. Tangis sudah lama berhenti. Yang tertinggal hanya ruang hampa di dadaku, dan tekad yang makin mengeras. Aku, Rania, bukan lagi istri yang lugu dan mudah dibohongi. Aku bukan perempuan yang akan diam menunggu disingkirkan. Kalau Bagas dan Desi pikir aku akan menyerah dan pasrah hanya karena mereka berdua lihai merangkai skenario busuk, maka mereka salah besar. Aku memandang wajah Bagas saat dia tertidur, dengkur halusnya terdengar begitu polos, tak berdosa. Ironis sekali, pikirku, betapa mudahnya dia memejamkan mata, setelah siang dan sore tadi bercengkerama dengan Desi entah di mana, merancang cara mencuri hidupku. Aku sempat tergoda membangunkannya saat itu juga, menjerit, menampar, melabrak semua kebohongan di hadapannya. Tapi tidak. Aku menahan diri. Karena ledakan emosiku hanya akan merusak rencana besar yang sedang kususun. Dan rencana itu harus sempurna. Sangat sempurna. Keesokan paginya, saat Bagas sudah berangkat lebih dulu ke kantor, aku menyiapkan sarapan untuk diriku sendiri. Rasanya hambar, tak sedikit pun menggugah selera. Namun hari itu adalah awal dari perlawanan nyata, jadi aku harus kuat. Aku menelpon Taufan, pengacara keluarga kami yang selama ini juga menangani legalitas perusahaan. Suaraku kutahan agar tetap tenang. Taufan, aku ingin kita audit semua transaksi perusahaan yang ditandatangani atas nama Bagas dan Desi dalam 6 bulan terakhir. Aku mau sangat rinci, sekecil apapun. Termasuk vendor, invoice, kontrak supplier.
Di ujung telepon, Taufan terdengar ragu. Baik, Bu Rania. Tapi apakah Ibu ingin Pak Bagas tahu soal ini? Biasanya kan untuk audit rutin. Tidak, potongku cepat. Ini sifatnya internal dan sangat rahasia. Kamu hanya berkoordinasi denganku langsung. Jangan beritahu siapapun, termasuk staf accounting. Nanti saya tunjuk 2 orang auditor dari luar. Ada jeda sebelum Taufan menjawab, nadanya lebih hati-hati. Mengerti, Bu. Kututup telepon dengan dada berdegup cepat. Setitik rasa bersalah sempat menyelinap, ini perusahaan keluarga, Bagas punya jabatan tinggi di sini. Tapi rasa bersalah itu segera pupus jika kuingat malam ketika dia menelpon Desi, membicarakan bagaimana mereka akan menikah setelah berhasil mengambil alih semua asetku. Kalau mereka tak berhati pada masa depan dan martabatku, kenapa aku harus berbelas kasihan? Langkah berikutnya, aku memanggil Sari, sekretarisku yang paling lama bekerja denganku. Aku sangat mempercayainya. Sari sudah mengabdi sejak zaman ayahku, sangat loyal, dan sudah seperti keluarga sendiri. Sari, aku butuh bantuanmu. Mulai hari ini, kamu diam-diam perhatikan aktivitas Pak Bagas dan Bu Desi. Catat jadwal mereka, siapa saja tamunya, kemana mereka pergi saat jam kantor. Tapi ini hanya antara kita berdua, paham? Wajah Sari menegang, jelas terkejut. Namun dia mengangguk. Baik, Bu. Saya akan jaga kerahasiaan. Aku meraih tangannya. Terima kasih, Sari. Ini sangat penting untukku. Mungkin suatu saat aku akan sangat membutuhkan kesaksianmu. Air mata Sari tampak menggenang. Saya sudah melihat banyak hal, Bu. Saya hanya menunggu Ibu bicara. Saya di pihak Ibu. Aku menarik napas panjang. Betapa lega rasanya memiliki sekutu, meski hanya 1 orang, dalam perang sunyi ini. Tak berhenti di sana, aku juga mulai mendekati beberapa komisaris senior. Tentu saja tak langsung bicara soal perselingkuhan, yang bagi mereka urusan pribadi, melainkan mengangkat hal-hal teknis, laporan keuangan yang aneh, penunjukan vendor tanpa tender, pembengkakan biaya yang tidak wajar. Pak Jafar, saya khawatir kalau selama ini kita terlalu percaya pada eksekusi tim operasional. Saya ingin Dewan lebih aktif lagi mengawasi. Saya juga akan rutin share hasil audit ke semua komisaris. Pak Jafar menepuk pundakku, wajahnya serius. Kamu benar, Nia. Kita terlalu longgar. Apalagi sekarang ekspansi sedang besar-besaran, kita nggak boleh ceroboh. Saya dukung langkahmu penuh. Aku tersenyum tipis. Bagus. Semakin banyak orang penting di perusahaan yang kupastikan berdiri di sisiku, semakin kecil kemungkinan Bagas memuluskan tipu dayanya. Taufan, yang mulai mengendus ada masalah besar, akhirnya mendatangiku langsung di ruang kerja pada sore hari. Dia menutup pintu rapat-rapat, menatapku dengan wajah kaku. Bu Rania, saya harus jujur. Dari hasil audit sementara, memang ada beberapa transaksi janggal. Beberapa vendor ternyata hanya perusahaan cangkang. Saya sudah punya salinan legalnya. Dia menyodorkan map hijau tebal ke meja. Tanganku bergetar saat membuka lembar demi lembar. Di sana tercantum tanda tangan Bagas dan Desi sebagai penanggung jawab proyek, lengkap dengan lampiran transfer dana miliaran rupiah ke rekening perusahaan fiktif. Itu belum termasuk kalau ternyata ada tindak pidana penggelapan atau penipuan investor, lanjut Taufan. Kita bisa kejar pidananya juga kalau Ibu mau. Aku menutup map itu perlahan, menatap Taufan dengan senyum yang dingin. Tenang saja, Taufan. Kita belum akan ke ranah pidana sekarang. Aku mau mereka merasa menang dulu. Taufan menatapku bingung. Ibu yakin? Aku hanya mengangguk pelan. Sangat yakin. Karena nanti, ketika waktunya tiba, jatuhnya akan lebih keras. Mereka akan menyesal pernah meremehkanku. Beberapa hari kemudian, aku pura-pura mencair. Mengajak Bagas makan malam di restoran favorit kami, di tepi sungai yang mengalir tenang dengan kelip lampu gantung. Aku mengenakan gaun merah marun dengan lipstik senada. Penampilanku membuat Bagas terpaku sejenak, bahkan terlihat sedikit canggung. Seperti pria yang tak terbiasa menatap istrinya sebagai perempuan cantik lagi. Ada apa tiba-tiba ngajak makan romantis begini? Tanyanya, mencoba bersikap santai. Aku mengulum senyum lembut.
Aku cuma kangen kita kayak dulu, Mas. Akhir-akhir ini kita sibuk banget, aku takut hubungan kita hambar. Matanya melunak, lalu meraih tanganku di atas meja. Kamu ini terlalu banyak pikiran. Kita baik-baik aja kok. Aku hanya menatapnya dalam-dalam, pura-pura menahan air mata haru. Padahal di dalam hati, aku mencatat betapa lihainya dia bermain sandiwara. Di akhir makan malam, aku bahkan memberikan satu map dokumen yang sudah kusiapkan. Ini ada draft perpanjangan beberapa surat kuasa dan kesepakatan restrukturisasi saham, supaya kalau nanti investor besar kita deal, nggak ribet. Kamu tolong cek, terus kasih tanda tangan aja kalau sudah oke. Bagas menatap map itu, lalu menatapku lagi. Kamu sekarang kok lebih lembut ya? Nggak kritis kayak biasanya. Aku menepuk tangannya. Aku sadar aku terlalu keras selama ini. Mulai sekarang aku mau percaya penuh sama kamu. Bagas tersenyum lebar, bibirnya hampir menyentuh puncak telinganya. Dia benar-benar berpikir telah menaklukkanku lagi. Padahal dia tak tahu, isi dokumen itu jauh berbeda dari yang dia kira. Dokumen-dokumen yang kuserahkan memang sengaja disusun Taufan dan tim hukumnya. Dalam kalimat panjang penuh bahasa legal yang tampak seperti restrukturisasi aset, tersembunyi klausul-klausul pengakuan bahwa Bagas dan Desi terlibat dalam transaksi yang berpotensi merugikan perusahaan, sekaligus memberi hak penuh padaku untuk menarik kuasa mereka kapan saja. Itu bukan sekadar jebakan bisnis, tapi juga pintu menuju ranah pidana jika nanti kubutuhkan. Bagas tentu menandatanganinya dengan senyum lebar. Tanpa repot membaca seluruh pasal. Bagaimana dia akan curiga jika aku sendiri yang memintanya dengan wajah lembut dan suara setengah bergetar penuh cinta? Malam itu, saat kami tiba di rumah, Bagas menarikku dalam pelukan, menaburkan ciuman ringan di tengkukku. Sejenak, ada rasa getir menyelip, andai saja dia setulus ini dulu. Tapi rasa itu cepat kunyahkan. Aku hanya membiarkan dia memelukku, menundukkan kepala agar tak terlihat mataku kosong. Dalam hati, aku berkata pelan, nikmati saja, Bagas. Nikmati kemenangan semu ini. Karena sebentar lagi, kamu akan tahu rasanya dijatuhkan dari puncak yang paling tinggi. Dan saat akhirnya dia terlelap, aku berdiri di samping ranjang, memandanginya lama. Dalam diam, aku bersumpah ini bukan hanya soal membalas sakit hatiku. Ini tentang harga diriku, tentang martabat yang sudah mereka injak-injak. Tentang membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang mudah dihancurkan. Aku keluar kamar, berjalan ke balkon, menatap langit malam yang kelam namun bertabur bintang. Rasanya angin membawa bisikan peneguhan. Sebentar lagi, Rania. Sedikit lagi. Setelah itu, mereka akan menyesali hari ketika memutuskan mengkhianatimu. Dan aku pun memejamkan mata, memeluk diri sendiri, menyiapkan hati untuk badai yang akan segera kuturunkan atas mereka berdua. Hampir 2 bulan sejak aku memulai semua langkah diam-diamku. 2 bulan penuh kesabaran, menahan rasa muak setiap kali melihat Bagas pulang dengan aroma parfum perempuan lain, atau saat Desi datang ke rumah, memelukku pura-pura hangat sambil menatapku dengan mata licik. Tapi sekarang semua sudah matang. Semua bukti sudah lengkap, transaksi gelap mereka, rekaman telepon, foto-foto mesra, hingga tanda tangan Bagas pada dokumen pengakuan yang disusun Taufan. Kini, tinggal satu bagian terakhir, memastikan mereka tidak hanya hancur secara finansial, tapi juga secara sosial. Aku menyiapkan sebuah acara di ballroom Hotel Bintang 5 milik salah satu partner bisnis kami. Alasannya tampak profesional, peluncuran lini produk terbaru dan syukuran target perusahaan yang tercapai lebih cepat dari jadwal. Semua orang penting diundang, dari komisaris, jajaran direksi, investor, media, hingga sahabat dan keluarga besar kami. Termasuk Desi. Tentu saja. Dengan gaun hitam mengkilap yang pasti sudah ia siapkan lama, berharap bisa tampil memukau di mata Bagas, dan mungkin di hadapan publik sebagai pendamping, tak resmi CEO perusahaan kami. Bagas sendiri tampak percaya diri malam itu. Ia merangkul pinggangku di depan kamera, mencium pelipisku, berbisik, "Kamu cantik banget malam ini, sayang." Aku hanya tersenyum kecil, membalas dengan sentuhan ringan di dadanya. Dalam hati, aku mengeja, nanti, semua ini akan jadi panggung kejatuhanmu, Bagas. Acara dibuka dengan kata sambutan para komisaris,
lalu dilanjutkan aku naik ke podium. Mataku menyapu hadirin. Semua tampak antusias, menanti kabar ekspansi besar kami ke luar negeri. Termasuk beberapa investor asing yang malam itu hadir langsung. Sementara itu, kulihat Bagas berdiri di samping panggung, dengan wajah bangga, mengira semua ini adalah kejayaan yang juga miliknya. Di dekatnya, Desi berdiri dengan senyum tipis penuh kemenangan. Aku memulai presentasi dengan data perkembangan perusahaan, grafik pertumbuhan, lalu video testimoni klien-klien besar kami. Semua berjalan manis, para tamu bertepuk tangan. Sampai akhirnya, aku berkata, dan sekarang, izinkan saya memutar satu tayangan penting. Ini terkait profesionalitas dan integritas manajemen kami sebagai bentuk transparansi kepada seluruh stakeholder. Lampu ballroom diredupkan. Di layar raksasa mulai muncul tayangan, rekaman CCTV Desi keluar masuk hotel berulang kali, berpelukan dengan Bagas. Kemudian rekaman telepon Bagas yang berbicara santai dengan Desi soal bagaimana Rania terlalu bodoh membaca kontrak, disusul tawa mereka membicarakan rencana menikah diam-diam setelah menguasai seluruh asetku. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Yang terdengar hanya detak jam dinding dan beberapa bisik panik. Kulihat beberapa tamu menutup mulut mereka, sebagian komisaris saling pandang, wajah mereka menegang. Wartawan yang hadir langsung sibuk menyalakan ponsel mereka, merekam layar, menuliskan sesuatu tergesa-gesa. Sementara Bagas berdiri mematung, wajahnya pucat, lalu merah padam. Desi hampir saja jatuh terduduk, wajahnya shock, matanya membesar menatap layar, seolah tak percaya rencana liciknya dibuka seluas ini di hadapan begitu banyak orang penting. Aku memegang mic dengan tenang. Suaraku terdengar sangat stabil, meskipun di dalam dada jantungku menabuh genderang tak karuan. Saya ingin menegaskan kepada semua investor dan partner bisnis bahwa saya, pemilik saham mayoritas dan CEO utama grup ini, sudah mengambil tindakan hukum tegas. Semua aset yang sempat dialihkan secara ilegal melalui manipulasi dokumen kini sudah kembali ke kendali perusahaan. Para pihak yang terlibat akan mempertanggungjawabkan ini secara hukum. Bagas tiba-tiba melompat ke panggung, merampas mic dari tanganku. Ini fitnah. Rania, kamu nggak bisa mempermalukan aku di sini, suaranya bergetar, tapi penuh emosi. Ini perusahaan kita berdua. Kamu nggak bisa seenaknya. Aku hanya memandangnya dingin. Kemudian memberi kode pada dua petugas keamanan yang sudah kusiapkan. Mereka menghampiri Bagas, memegang lengannya dengan sopan tapi tegas. Pak Bagas, kami diminta Ibu Rania untuk memastikan acara ini kondusif. Mohon turun dulu. Bagas meronta, lepas. Desi, kamu diam aja kenapa? Desi hanya terpaku, wajahnya putih pasi, bibirnya gemetar, matanya tampak mencari jalan kabur. Namun beberapa tamu sudah berdiri, menahan dia. Wartawan mulai mengerubungi mereka, mikrofon diulurkan, kamera dinyalakan. Bu Desi, bagaimana tanggapan Anda soal video perselingkuhan ini? Pak Bagas, benar Anda ingin mengambil alih perusahaan istri Anda sendiri dengan cara kotor? Pertanyaan demi pertanyaan menyambar seperti pisau tajam. Bagas menatapku, matanya merah, seolah hendak menelanku hidup-hidup. Namun yang kulihat hanya lelaki yang kalah, yang panik, kehilangan kendali, kehilangan wibawa yang dulu selalu dibanggakannya. Tak berhenti di sana. Aku sudah mengatur agar setelah acara, di ruangan terpisah, beberapa jurnalis bisa melakukan tanya jawab. Aku duduk di tengah dengan Taufan di sampingku, didampingi auditor independen yang memegang seluruh berkas bukti penggelapan dana. Perusahaan kami tetap berdiri kokoh. Semua sistem sudah kami evaluasi agar kejadian memalukan ini tidak terulang. Tindakan tegas juga kami ambil terhadap dua pihak internal yang telah mencoreng nama baik kita, kataku tenang di depan kamera. Sementara itu, Bagas dan Desi terlihat digiring keluar ballroom oleh staf hotel, bukan karena ditangkap, tapi karena sorotan wartawan sudah terlalu brutal. Mereka bahkan tak sempat membela diri. Aku menatap mereka dari jauh. Dalam hatiku berbisik, nikmatilah saat terakhir kalian berjalan dengan kepala tegak. Karena besok, nama kalian akan jadi bulan-bulanan media, reputasi kalian akan hancur total, dan hidup kalian tak akan pernah sama lagi. Malam itu aku pulang ke rumah sendirian. Mobilku berjalan pelan melewati gerbang utama.
Tak ada sambutan pelukan hangat Bagas seperti dulu, tak ada Desi yang pura-pura ramah menawarkan teh hangat. Rumah terasa kosong, tapi untuk pertama kalinya, aku justru merasa lega. Aku melepas sepatu, duduk di sofa ruang tamu. Mengusap wajahku pelan, membiarkan sisa-sisa ketegangan luruh. Lalu aku tertawa kecil, tawa pahit yang akhirnya berubah jadi rasa lega luar biasa. Sari datang menghampiri, membawa segelas teh hangat. Ibu sudah menang. Mereka dapat balasan yang pantas. Aku memandangnya, tersenyum. Ini baru awal, Sar. Masih panjang proses hukum mereka. Tapi setidaknya, sekarang semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. 2 hari kemudian, Bagas menghubungiku. Suaranya parau, penuh amarah bercampur putus asa. Ran, kita bisa selesaikan baik-baik, kan? Kita pisah aja. Tapi jangan bawa ini ke pengadilan. Kamu nggak mau kan semua makin ribet? Aku menghela napas. Bagas, surat gugatan perceraian dan gugatan pidana soal penggelapan sudah dilayangkan kemarin. Kamu juga akan kena gugatan perdata karena merugikan perusahaan. Saran pengacaraku, kamu siap-siap saja. Kamu, suaranya patah, lalu pelan sekali, nyaris berbisik. Aku ini suamimu, Ran. Kita udah bangun semua ini bareng-bareng. Aku menutup mata. Kita memang bangun ini bersama. Sayangnya, kamu yang pertama kali merobohkannya. Sekarang kamu tanggung sendiri. Kututup telepon sebelum dia sempat membalas lagi. Tak lama berselang, Desi datang menemuiku di kantor. Wajahnya kuyu, matanya sembab. Dia menunggu di ruang tunggu berjam-jam sebelum akhirnya kuizinkan masuk. Saat pintu ditutup, dia langsung menangis terseduh-seduh. Ran, aku mohon, jangan hancurkan aku. Aku nggak kuat kalau sampai masuk penjara, aku masih punya orang tua yang sakit, mereka nggak akan kuat kalau tahu anaknya begini. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa sahabat yang dulu pernah begitu dekat denganku. Tapi tak kutemukan apa-apa selain kepalsuan. Kamu sudah menghancurkan aku duluan, Des, kataku datar. Kalau kamu benar peduli sama keluargamu, kamu harusnya berpikir sebelum tidur dengan suami sahabatmu sendiri, sebelum menandatangani dokumen korupsi. Desi menutup wajahnya, terisak. Aku hilaf, Ran. Aku cinta sama Bagas, aku pikir dia akan nikahin aku. Aku menghela napas. Sayangnya kamu salah hitung. Sekarang giliran kalian merasakan rasanya direndahkan dan ditertawakan orang. Malam itu, aku kembali berdiri di balkon rumahku, menatap kota yang gemerlap. Ada rasa kosong, tapi juga lega. Semua rasa takut yang dulu mengekangku telah hilang. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang Bagas dan Desi yang menertawakanku diam-diam. Tidak ada lagi rasa ngeri menunggu kapan aku akan disingkirkan. Sekarang akulah yang memegang kendali penuh atas hidupku, atas perusahaanku, atas martabatku. Luka di hatiku memang dalam, tapi perlahan mulai sembuh, berganti menjadi jaringan parut yang justru membuatku lebih kuat. Dan pada akhirnya, aku tahu satu hal penting. Tak masalah jika orang yang paling kau cintai mengkhianatimu, selama kau masih punya keberanian untuk bangkit dan membalas dengan kepala tegak. Karena harga diriku, jauh lebih berharga daripada cinta semu dari suami yang berkhianat, atau sahabat yang ternyata berhati ular. Hari-hari setelah acara memalukan di ballroom hotel itu bagaikan badai yang tak henti-henti menghantam hidup Bagas dan Desi. Media massa terus menurunkan headline sensasional. CEO perusahaan Rania terlibat skandal perselingkuhan atau penggelapan dana. Diiringi foto Bagas dan Desi dengan tulisan besar, seolah menampar wajah mereka setiap kali seseorang membuka portal berita. Kantor dibanjiri wartawan. Para investor yang dulu begitu ramah pada Bagas kini menolak menjawab teleponnya. Beberapa cabang bahkan mengembalikan Memorandum of Understanding, MOU, ekspansi hanya karena takut reputasi perusahaan kami tercoreng. Namun aku memastikan segalanya tetap terkendali. Dengan bukti-bukti yang sudah kupegang, aku menenangkan Dewan Komisaris, menunjukkan restrukturisasi darurat, dan meyakinkan semua pihak bahwa manajemen utama berada di tangan yang bersih. Sementara itu, Bagas tak lagi punya ruang untuk berkelit. Pengadilan memanggil Bagas untuk sidang perdana kasus gugatan perdata atas kerugian perusahaan. Tak hanya itu,
Karena beberapa laporan audit juga menemukan indikasi pidana, jaksa segera menindaklanjuti dengan tuntutan penggelapan, pemalsuan data, dan pencucian uang. Bagas sempat mencoba membujukku. Lewat pesan panjang, dia menulis betapa menyesalnya dia, betapa hancurnya dia karena dikhianati balik oleh istri sendiri yang memilih membuka aib rumah tangga ke publik. Ran, tolong pikir lagi. Kita punya sejarah panjang. Kita pernah saling cinta. Kamu tega banget bikin aku jatuh sehina ini, begitu isi salah satu pesannya. Aku hanya membacanya sekilas lalu menghapusnya. Cinta? Sejarah panjang? Semua itu sudah terkubur oleh kebusukannya sendiri. Lagi pula, aku tidak menyingkapkan aib rumah tangga, aku hanya membuka kebenaran yang selama ini dia sembunyikan. Desi bahkan lebih parah. Karena beberapa vendor fiktif ternyata terdaftar atas nama adik dan pamannya, dia ikut terseret dalam pusaran tuntutan hukum. Kabar terakhir, keluarga Desi terpaksa menjual rumah mereka untuk membayar utang yang ditinggalkan Desi demi menutup transaksi ilegalnya bersama Bagas. Hari pertama sidang pidana Bagas dan Desi diselenggarakan di pengadilan negeri dengan pengamanan ekstra, karena wartawan sudah menunggu sejak subuh. Aku datang mengenakan setelan putih gading yang tegas, rambutku disanggul rapi, wajahku ditata seminimal mungkin agar tampak dingin, karena aku tak ingin menunjukkan sedikit pun kelemahan di hadapan mereka. Bagas duduk di kursi terdakwa, pakaiannya tampak kebesaran karena tubuhnya jelas lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Pandangannya menunduk, tak sanggup menatap ke arahku. Di sebelahnya, Desi menitikkan air mata, meremas-remas jemari tangannya. Tangisan itu terdengar sayup menyesakkan ruang sidang yang dipenuhi wartawan dan pengunjung. Hakim membacakan dakwaan panjang. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan penipuan yang menyebabkan kerugian perusahaan sebesar puluhan miliar rupiah. Suaranya menggema, membuat ruang sidang seolah bergetar. Aku hanya duduk diam, tangan mengunci di pangkuan, dada naik turun menahan perasaan yang bertubrukan. Ini bukan rasa puas, bukan juga kasihan. Lebih mirip rasa lega yang getir, akhirnya semua topeng mereka runtuh di hadapan hukum. Beberapa karyawan perusahaan maju memberikan kesaksian. Sari, sekretarisku, dengan suara bergetar menuturkan bagaimana ia sering melihat Desi mondar-mandir di kantor Bagas saat aku tak ada, atau mengatur pembayaran ke vendor-vendor yang ternyata fiktif. Taufan memberikan penjelasan hukum detail tentang audit dan bukti transfer. Bahkan auditor independen menegaskan rekayasa laporan keuangan yang dilakukan Bagas dan Desi agar seolah semua transaksi wajar. Di tengah sidang, beberapa kali Bagas mencuri pandang ke arahku, matanya memelas. Pernah juga dia menatapku lama-lama dengan ekspresi menahan tangis. Aku hanya menatap balik datar, menolak merasa iba pada pria yang dulu kuberikan seluruh hatiku, hanya untuk dia koyak dan diinjak. Desi sendiri tak berani menatapku sama sekali. Dia lebih sering menunduk, menyeka air mata, pundaknya berguncang. Sesekali, pengacaranya menepuk punggungnya, menenangkan. Sidang demi sidang berlalu. Hingga akhirnya pada sidang putusan, hakim membacakan dengan suara mantap. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun kepada terdakwa Bagas Pramudia, serta 3 tahun penjara kepada terdakwa Desi Larasati, dengan perintah agar segera ditahan. Dan menyatakan keduanya wajib membayar ganti rugi secara perdata kepada perusahaan sebesar 15 miliar rupiah. Seketika Desi menangis keras, menjerit memanggil ibunya yang duduk di bangku belakang. Bagas hanya menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, bahunya turun naik menahan isak. Sementara itu, aku hanya menutup mata, menarik napas panjang. Bukan bahagia, tapi lega, seakan beban puluhan kilo yang menindih dadaku selama ini akhirnya terlepas. Luka di hatiku memang belum sembuh, tapi keadilan setidaknya mulai ditegakkan. Tak butuh waktu lama bagi kabar ini tersebar ke seluruh lingkungan bisnis. Rekan-rekan bisnis Bagas langsung memutus kontrak yang sempat dibuatnya, rekening pribadinya dibekukan, rumah yang selama ini kami tinggali akhirnya disita pengadilan untuk membayar ganti rugi. Desi harus menjual semua aset milik keluarganya. Bahkan kudengar adiknya sampai putus kuliah karena tak sanggup membayar biaya semester. Reputasi mereka benar-benar hancur total. Orang-orang yang dulu tersenyum memuji gaya hidup mereka kini berbisik penuh hinaan saat melihat Desi berjalan dengan kepala tertunduk. Sementara Bagas,
menjalani hari-harinya di dalam jeruji penjara. Kabar terakhir yang kudengar dari petugas penjara yang tak sengaja kutemui di acara sosial, dia banyak termenung, jarang mau bercengkrama, lebih sering menulis sesuatu yang entah apa. Aku sendiri memilih pindah ke apartemen baru yang lebih kecil, tapi nyaman dan modern. Rumah besar kami dulu terlalu penuh kenangan yang menusuk, suara tawa palsu Desi di teras, aroma parfum Bagas yang menyusup di setiap sudut, bayangan ciuman mereka yang kurasakan seolah masih menodai kamar tidurku. Kini hidupku lebih sederhana. Aku bangun pagi, meracik kopi sendiri, menatap pot-pot kecil tanaman rosemary di balkon, lalu menatap matahari yang naik pelan di ufuk timur. Sesekali Sari datang menemaniku makan siang. Kami berbincang ringan, membahas progres perusahaan yang kini perlahan kembali stabil di bawah kepemimpinanku. Banyak investor lama yang kembali percaya, bahkan beberapa venture capital asing mulai mendekat lagi setelah melihat audit bersih yang kupublikasikan. Hidup memang belum sepenuhnya pulih. Tapi setidaknya, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi rasa terhina. Aku merasa utuh, meski dengan luka, tapi justru luka itulah yang kini membuatku lebih waspada, lebih dewasa, dan jauh lebih tangguh. Suatu sore, petugas keamanan di lobi apartemen memberiku sepucuk surat. Dari Bagas. Tulisan tangannya masih sama, miring sedikit, agak tebal menekan kertas. Ran, kalau kamu membaca ini, mungkin kamu akan langsung merobeknya. Tapi aku mohon jangan dulu. Aku mau bilang maaf. Maaf bukan karena aku takut dipenjara atau kehilangan segalanya. Tapi karena aku akhirnya sadar betapa bodohnya aku melepas kamu. Semua ini aku timbun sendiri, kamu cuma buka topengnya. Kalau nanti aku bebas, aku takkan lagi mengganggumu. Aku cuma berharap kamu bisa benar-benar bahagia, dengan siapapun, bagaimanapun. Terima kasih sudah pernah mencintaiku setulus itu. Bagas. Aku membaca surat itu berulang kali. Ada rasa nyeri aneh di dada, bukan rindu, bukan pula ingin memaafkan, hanya semacam ratapan kecil atas cinta yang mati sia-sia. Lalu kubakar surat itu di asbak balkon, menatap abunya terbang di bawah angin sore. Beberapa bulan berlalu. Luka demi luka mulai menutup. Aku tak lagi gelisah saat melihat pasangan suami istri berbahagia di restoran, tak lagi menunduk sedih saat menonton drama percintaan di televisi. Aku belajar memaafkan, bukan Bagas dan Desi, tapi diriku sendiri. Memaafkan karena dulu terlalu mudah percaya, terlalu mengabaikan tanda-tanda, terlalu mencintai seseorang lebih daripada mencintai harga diri sendiri. Kini, jika orang bertanya, apa kamu akan menikah lagi? Aku hanya tersenyum. Bukan karena trauma, tapi karena aku benar-benar bahagia dengan diriku sendiri untuk pertama kalinya. Aku menikmati setiap kopi hangat di pagi hari, menikmati melihat laporan perusahaan yang stabil, menikmati setiap tawa lepas tanpa takut ada yang diam-diam menusukku dari belakang. Dan saat malam tiba, saat aku duduk sendiri menatap lampu kota berkelip, aku tak lagi merasa kesepian. Aku merasa utuh, terluka tapi utuh. Dan itu lebih dari cukup. Sudah hampir setahun sejak sidang putusan itu berlalu. Waktu berjalan cepat, sekaligus lambat dalam caranya sendiri. Cepat karena banyak hal berubah dalam sekejap, lambat karena proses menyembuhkan hati ternyata tak semudah memulihkan neraca perusahaan. Pagi ini, aku duduk di balkon apartemen, menatap cahaya mentari yang menelusup di antara daun rosemary. Secangkir teh hangat mengepul di tanganku. Dulu, momen seperti ini terasa asing. Aku selalu sibuk mengurus laporan, mengejar tender, atau sekadar memastikan makan malam siap untuk Bagas sepulang kerja. Sekarang, aku menikmati keheningan. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar belajar memeluk kesunyian tanpa takut merasa sepi. Di kantor, suasana juga sudah jauh berbeda. Staf mulai menampilkan wajah cerah lagi, tak lagi diliputi gosip menegangkan soal perselingkuhan dan korupsi. Beberapa proyek besar yang sempat mandek kini berjalan mulus. Auditor asing memuji sistem keuangan baru kami yang transparan, bahkan beberapa investor lama yang dulu sempat ragu mulai meningkatkan modalnya lagi. Sari masih setia di sampingku. Suatu siang, saat kami makan bersama di ruang makan kantor, dia memandangku dengan senyum lega. Bu Rania sekarang tampak jauh lebih tenang dibanding dulu, waktu masih sama Pak Bagas, katanya pelan. Aku mengerling padanya, sedikit tertawa.
Kamu mau bilang aku dulu terlalu tegangnya? Sari mengangguk pelan, menatapku dengan sorot tulus. Ibu dulu terlalu sibuk membahagiakan orang lain, sampai lupa kalau ibu sendiri juga butuh bahagia. Kata-kata Sari menohok dalam. Betapa benar. Dulu aku mengira pengorbanan tanpa batas adalah wujud cinta. Kupikir dengan membiarkan Bagas mengambil alih banyak urusan perusahaan, meski kadang tidak transparan, itu tanda aku percaya padanya. Padahal, aku sedang menyiapkan diriku sendiri untuk dihianati. Suatu sore, saat hujan tipis membasahi kota, satpam apartemenku menelpon. Bu Rania, ada tamu di lobi. Namanya Desi Larasati. Dia bilang penting sekali ingin bicara langsung dengan ibu. Jantungku berdetak aneh. Nama itu sudah lama tak muncul dalam hidupku, sejak persidangan selesai dan dia dinyatakan bersalah. Setelah bebas bersyarat beberapa bulan. Lalu, Desi dikabarkan pindah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bekerja serabutan di toko kue temannya. Aku sempat menimbang untuk menolak. Tapi entah kenapa, rasa ingin menuntaskan semua membuatku akhirnya berkata, suruh dia naik. Tak lama kemudian, pintu apartemenku diketuk pelan. Saat kubuka, di depanku berdiri sosok Desi yang jauh berubah. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya sayu. Tak ada lagi riasan mahal, tak ada tas bermerek. Hanya perempuan lusuh dengan mantel murahan yang tampak kebesaran. Ran, suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Aku menyingkir, memberi jalan. Masuklah. Dia duduk di sofa ruang tamu, tangannya meremas ujung mantel, menunduk dalam. Tangisnya akhirnya pecah, tertahan lama, menetes tanpa suara. Aku cuma mau minta maaf, Ran. Aku nggak berharap dimaafkan, cuma mau bilang betapa menyesalnya aku. Aku duduk di depannya, menatap diam-diam luka yang mungkin tak kalah dalam dari punyaku. Luka yang dia ciptakan sendiri. Kenapa kamu datang padaku, Des? Tanyaku pelan. Bukankah kamu paling gak ingin melihat wajahku dulu? Desi mengusap air matanya kasar. Karena aku gak bisa tidur tenang. Tiap malam, aku mimpi tentang kamu, tentang malam itu di hotel, tentang semua yang kulakukan ke kamu. Aku jijik sama diriku sendiri. Untuk sesaat, aku hanya menatapnya. Mencari apakah aku masih marah, masih ingin menampar atau menghardiknya. Tapi anehnya, yang kurasakan hanya hampa, seakan kemarahanku sudah kehabisan bahan bakar sejak lama. Des, kataku akhirnya, aku nggak akan bilang aku memaafkanmu. Tapi aku juga nggak akan terus-menerus menyimpan kebencian. Kamu sudah membayar kesalahanmu, kamu kehilangan nama baikmu, keluargamu, hartamu. Dan aku sudah dapat kembali harga diriku. Desi menatapku, matanya merah. Lalu dia mengangguk kecil. Terima kasih sudah mau dengar. Itu saja cukup. Dia bangkit perlahan, menunduk dalam sebelum melangkah pergi. Saat pintu tertutup, aku menyandarkan kepala di punggung sofa, menarik napas panjang. Entah kenapa, rasanya lega. Bukan karena memaafkan, tapi karena tahu aku sudah selesai dengannya. Sudah tak lagi membiarkan bayangan masa lalu itu memegang kendali atas emosiku. Bagas sendiri masih menjalani sisa hukumannya. Lewat orang dalam, aku pernah mendengar bahwa dia menjadi tahanan yang cukup patuh, jarang membuat keributan. Katanya lebih banyak menulis, surat, catatan, mungkin juga puisi. Entah apa isinya. Aku tak lagi ingin tahu. Dan rasanya tak perlu. Jika kelak dia bebas, aku harap dia benar-benar menepati kata-katanya dalam surat terakhirnya padaku, tidak akan lagi muncul dalam hidupku. Biar kisah kami berhenti sampai di sana, sebagai keping masa lalu yang rapuh dan retak, tak layak disatukan kembali. Hidupku perlahan mulai menata pola yang baru. Aku mulai sering berolahraga pagi di taman kota, bertemu komunitas membaca, kadang ikut bakti sosial. Disitulah aku pertama kali bertemu Bima, seorang relawan yang mengurus anak-anak jalanan. Sosoknya tenang, sabar, tak suka bicara panjang lebar, tapi kalau tertawa, matanya menyipit hangat sekali. Awalnya aku menjaga jarak. Terlalu banyak luka membuatku skeptis pada niat baik siapapun. Tapi Bima tak menuntut apa-apa. Dia tak memaksaku bicara, hanya mengajakku ikut membagi buku untuk anak-anak, menanam pohon, atau sekadar duduk diam memandangi danau.
Suatu hari, saat kami duduk berdua di pinggir taman setelah acara santunan, dia menatapku pelan. Kenapa kamu selalu tampak menahan banyak hal di dadamu, Ran? Aku tertegun, lalu tertawa kecil. Karena dadaku memang sudah penuh, terlalu lama diisi luka, dendam, juga ketakutan. Dia mengangguk pelan. Kalau suatu saat mau mengosongkan sedikit ruangnya, bilangnya, biar bisa diisi tawa baru. Aku tak menjawab apa-apa waktu itu, hanya tersenyum. Tapi kalimatnya menancap di hatiku lebih dalam dari yang kusadari. Bersama Bima, aku mulai belajar bahwa bahagia itu bukan berarti hilangnya masalah. Bahagia itu saat kita punya kekuatan menertawakan masalah kita sendiri, atau saat kita punya keberanian menatap cermin dan berkata, aku cukup. Dia tak pernah mendesakku tentang hubungan. Tak pernah bertanya kenapa aku betah sendiri. Tapi perlahan, kehadirannya menjadi selimut tipis yang menenangkan. Kalaupun nanti kami berakhir bersama, itu bukan karena aku butuh diselamatkan. Tapi karena aku ingin berjalan berdampingan, dengan luka yang sama-sama sudah kami terima dengan ikhlas. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, menatap lampu-lampu kota. Di sampingku, secangkir teh mulai mendingin. Ku keluarkan jurnal kecilku, kutulis beberapa baris. Aku pernah hancur oleh cinta. Pernah hilang harga diri karena percaya terlalu dalam. Pernah terluka begitu dalam hingga kubayangkan tak akan bisa bangkit. Tapi ternyata, meski penuh parut, aku masih bisa berdiri. Masih bisa tertawa, meski sedikit getir. Dan mungkin suatu saat nanti, aku akan benar-benar bahagia, bukan karena dia, bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku sendiri memilih untuk bahagia. Aku meletakkan pena, menutup jurnalku. Rasanya untuk pertama kali dalam waktu sangat lama, dadaku terasa lega. Dulu, kebahagiaanku tergantung pada Bagas. Lalu pada rasa ingin membalas dendam. Sekarang, kebahagiaanku berdiri di atas kakiku sendiri. Dan itu rasanya lebih kokoh daripada apapun. Waktu terus berjalan. Luka-luka masa lalu memang tak sepenuhnya hilang, tapi kini hanya menjadi jejak samar, seperti bekas sayatan di kulit yang sudah tak lagi perih saat disentuh. Perusahaan yang dulu nyaris direnggut dari tanganku kini kembali berkembang. Banyak karyawan lama yang mengucapkan terima kasih karena aku mempertahankan mereka di masa sulit. Investasi baru mengalir, anak-anak muda kreatif mulai mengisi jajaran manajemen dengan ide-ide segar. Hubunganku dengan Bima berjalan pelan, tanpa janji-janji besar yang seringnya cuma menyesatkan. Kami menanamkan harapan sedikit demi sedikit, menunggu sampai benar-benar yakin tanahnya subur. Dan itu tak mengapa, karena kini aku tahu, cinta seharusnya tak pernah memaksa. Jika boleh menulis surat pada diriku sendiri di masa lalu, pada Rania yang dulu menangis diam-diam di kamar mandi setelah mencium wangi parfum perempuan lain di baju suaminya, aku akan berkata, tenanglah, kamu akan melalui ini semua. Kamu akan hancur, benar, tapi nanti kamu akan mengumpulkan serpihanmu satu persatu, menyusunnya lebih kokoh. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan berdiri di atas puingmu sendiri dengan bangga. Kamu akan menatap cermin dan melihat seseorang yang utuh. Bukan karena tidak pernah terluka, tapi justru karena sudah sembuh dari luka itu. Dan malam ini, saat kututup lampu balkon, masuk ke kamar, dan menatap diriku di cermin, aku tersenyum. Aku utuh. Dengan semua bekas luka yang kupunya, aku utuh. Dan siap untuk terus melangkah. Tanpa menoleh masa lalu pahit sebuah pengkhianatan orang-orang terdekatku.